Bab 939, 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion. Kota Horizon duduk di pegunungan yang disebut Tianxing, puluhan ribu kilometer jauhnya dari wilayah sudut hitam. Menjadi satu-satunya kota yang memiliki lubang cacing ke Central Plains dalam radius ribuan kilometer, perkembangan kota Horizon ini tiada duanya. Dengan kecepatan Griffon, dibutuhkan waktu hampir setengah bulan untuk mencapai pegunungan Tianxing dari wilayah sudut hitam. Namun, kelompok Xiaoyan tidak punya pilihan lain dalam menghadapi masalah ini. Xinlan belum mencapai kelas Do Huang. Bahkan jika dia baru saja mencapainya, akan sulit untuk mendukung penerbangannya sampai ke kota Horizon. Lebih mudah mengendarai Griffon daripada melakukan perjalanan sedikit dan berhenti berulang kali meskipun ini akan menghabiskan lebih banyak waktu. Namun, begitu seseorang terbiasa, waktu beberapa hari bukanlah apa-apa. Selama penerbangan ini, Xiaoyan meningkatkan pemahamannya tentang Central Plains dari obrolannya dengan Xinlan. Dataran tengah benua berukuran sangat luas. Oleh karena itu, sebagian besar kota berskala besar di Central Plains telah memasang apa yang disebut lubang cacing, dan menggunakannya untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk bepergian. Para pembangun lubang cacing ini sebagian besar adalah ahli puncak atau leluhur yang berasal dari kota tersebut. Oleh karena itu, jika leluhur yang membangun wormhole milik klan tertentu, wormhole ini juga milik klan itu. Tentu saja, memiliki mesin transportasi umum adalah sesuatu yang bahkan klan yang sangat kuat tidak berani melakukannya sendiri. Meski begitu, masih ada beberapa klan yang akan melakukan hal bodoh seperti itu. Lagi pula, jika seseorang membukanya untuk umum, keuntungan yang didapat, wormhole, setiap tahun akan mencapai angka yang sangat menakutkan. Jumlah seperti itu cukup untuk mendukung seluruh klan. Oleh karena itu, kemunculan setiap wormhole di Central Plains akan menarik mata merah dari sejumlah faksi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, selain beberapa klan atau sekte yang kuat, orang-orang yang tersisa hanya bisa menyaksikan dengan penuh rasa iri. Lagi pula, tidak semua orang bisa mengundang seorang elit Douzun untuk menghabiskan banyak usaha untuk membangun lubang cacing. Oleh karena itu, wormhole mewakili kekayaan dan kekuatan di Central Plains. Klan-klan yang bisa memiliki satu adalah faksi-faksi terkenal. Tentu saja, ini dengan pengecualian beberapa klan yang menikmati apa yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Central Plains memang berbeda dari tempat lain. Lubang cacing. Hal seperti itu tidak pernah ada di wilayah sudut hitam. Xiaoyan di Griffon tanpa sadar menamparkan mulutnya dan tertawa setelah mendengar Xinlan berbicara tentang lubang cacing. Menghubungkan dua titik spasial yang jauh membutuhkan kontrol yang sangat tepat atas kekuatan spasial. Sangat sulit bagi siapapun selain elit Douzuns untuk melakukannya. Dokter peri kecil mengangguk sedikit. Nada suaranya mengandung beberapa keterkejutan. Lubang cacing hanyalah salah satu spesialisasi dari Central Plains. Setelah kakak laki-laki Xiaoyan tiba di sana, Anda akan dapat mengalaminya secara pribadi. Xinlan tersenyum saat berbicara. Siapa faksi kuat di Central Plains? Xiaoyan mengangguk. Dia ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya. Saat berjalan ke wilayah itu, dia harus tahu siapa yang bisa dia sakiti dan siapa yang tidak bisa dia ganggu. Faksi di Central Plains terbagi. Saya hanya menyadari beberapa faksi manusia, dan saya tidak tahu banyak tentang suku binatang ajaib atau ras lain. Xinyan merenung sejenak sebelum berbicara. Di Central Plains, faksi manusia secara kasar dibagi menjadi 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion. 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion. Xiaoyan perlahan mengulangi kata-kata ini di mulutnya. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, menara yang satu ini harus mengacu pada menara pil kan? Iya, menara itu mengacu pada menara pil. Sedangkan untuk aula, itu mengacu pada Hall of Souls. Xinlan menatap Xiaoyan dan berbicara dengan lembut. Dia telah mendengar Elder pertama menyebutkan bahwa Xiaoyan memiliki cukup dendam dengan Hall of Souls. Hall of Souls, kata-kata sederhana ini langsung menyebabkan wajah Xiaoyan menjadi gelap dan dingin. Niat membunuh yang tajam melintas dari matanya yang hitam pekat. Hall of Souls sangat misterius di Central Plains. Orang biasa kesulitan bertemu dengan anggota Hall of Souls. Lupakan kantor pusatnya, hanya ada sedikit orang yang tahu tentang beberapa cabangnya.
Meskipun demikian, Hall of Souls masih bisa disejajarkan dengan Piltover. Ini cukup untuk mengetahui betapa menakutkan kekuatan tersembunyinya. Xinlan mengangguk. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Kakak Xiaoyan, saya tahu bahwa Anda memiliki cukup dendam dengan Hall of Souls. Namun, demi keselamatan Anda, saya menyarankan Anda untuk bertahan dan mencapai titik di mana Anda benar-benar dapat melawannya. Bagaimanapun, bahkan Menara Pil tidak ingin dengan mudah melakukan kontak dengan Hall of Souls. Harus diketahui bahwa 3 kepala besar Pil Hall adalah ahli legendaris yang bisa masuk dalam 10 besar bahkan di Central Plains. Meskipun demikian, ketiga kepala besar itu sangat takut pada kepala misterius Hall of Souls. Menurut beberapa rumor, 3 kepala besar Menara Pil pernah diam-diam bertukar pukulan dengan Hall of Souls. Tidak ada yang pernah mendengar tentang hasil pertukaran. Petik 2. Xiaoyan diam-diam mengangguk menghadapi saran Xinlan. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan niat membunuh di dalam hatinya. Karena Hall of Souls memiliki akar yang dalam di Central Plains, dia cepat atau lambat akan dapat mengikuti jejak mereka dan menarik semuanya. Tidak peduli seberapa kuat mereka, Xiaoyan tidak akan menunjukkan keraguan sedikit pun atau mundur. Bagaimana dengan 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion? Xiaoyan menekan pikiran yang berputar-putar di dalam hatinya, mengubah topik, dan bertanya. Kedua sekte itu adalah sekte langit yang mendalam dan sekte bunga. Kedua sekte ini juga memiliki kekuatan yang sangat besar di Central Plains. Para ahli dalam sekte mereka sebanyak awan. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Piltover atau Hall of Souls, mereka adalah eksistensi yang tidak bisa diremehkan. 3 lembah tersebut adalah lembah Sungai Ichi, lembah Sound, dan lembah api terbakar. Petik 2. Membakar Flame Valley. Sudut mulut Xiaoyan bergerak-gerak tanpa sadar saat dia mendengar nama yang agak akrab ini. Itu adalah satu-satunya faksi yang dia tahu yang memiliki api surgawi. Selain itu, perubahan misterius 3 api langit yang dia latih adalah rahasia dari faksi itu. Jika saya memiliki kesempatan, saya mungkin menuju ke Burning Flame Valley dan mencoba untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan 2 perubahan terakhir. Jika saya bisa, kekuatan saya akan meningkat pesat sekali lagi. Mata Xiaoyan berkedip saat dia bergumam di dalam hatinya. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia tidak terkalahkan di kelas Do Huang dengan hanya menggunakan perubahan pertama dari perubahan misterius 3 api langit. Jika dia mendapatkan 2 perubahan lainnya, kemungkinan dia akan bisa menghadapi Dozong Elite bahkan tanpa menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. Xinlan secara alami tidak menyadari pikiran di hati Xiaoyan. Ketika dia melihat ada sesuatu yang tidak biasa dalam ekspresinya, dia pikir ekspresinya karena lembah api iblis juga memiliki api surgawi. Segera, dia buru-buru mengingatkan, Kakak Xiaoyan, 9 naga api-api di lembah api yang terbakar telah lama disegel dengan sempurna oleh mereka selama beberapa generasi. Bahkan jika orang luar berhasil mendapatkannya setelah banyak usaha, akan sulit baginya untuk menggunakannya sebagai miliknya. Menyinggung faksi yang kuat untuk api surgawi, yang tidak bisa digunakan itu tidak bijaksana. Petik 2. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, tenang, meskipun saya membutuhkan api surgawi itu belum mencapai titik di mana saya mengalami pikiran bodoh seperti itu. Xinlan akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia tidak ingin membawa Xiaoyan ke Central Plains hanya untuk menyaksikan dia mendapatkan masalah tanpa alasan. Klannya mungkin memiliki beberapa kekuatan di Central Plains, tapi itu tidak sampai pada tingkat di mana ia dapat memperlakukan faksi seperti Burning Flame Valley sebagai bukan apa-apa. 4 pavilion tersebut adalah Pavilion Bintang Jatuh, Pavilion 10.000 Pedang, Pavilion Musim Semi Kuning, dan Pavilion Petir Angin. Karena posisinya di Central Plains, secara kebetulan membentuk persegi, oleh karena itu, disebut Pavilion Persegi. Kekuatan mereka serupa dan cukup kuat. Mereka bisa dianggap sebagai yang teratas bahkan di antara faksi kelas atas di Central Plains. Berusahalah untuk tidak menyinggung faksi-faksi ini yang telah saya sebutkan di Central Plains di masa depan. Xinlan mengingatkan dengan serius. Pavilion Petir Angin? Nama akrab lainnya ini secara langsung menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi agak aneh. Dia ingat dengan jelas bahwa gerakan 3000 petir yang dia latih tampaknya merupakan teknik kemampuan tertinggi dari Wind Lightning Pavilion ini. Tentu saja, faksi-faksi ini hanyalah sebagian dari mereka yang memiliki reputasi terbesar di Central Plains.
Namun, ada terlalu banyak naga dan harimau tersembunyi di tempat seperti Central Plains. Beberapa faksi, yang nampaknya relatif tidak diketahui, mungkin menyembunyikan beberapa ahli utama di dalamnya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah sangat berhati-hati saat melakukan apapun di Central Plains. Xin Lan bertepuk tangan saat dia berbicara. Pengetahuan saya tentang golongan non-manusia sangat terbatas. Namun, kekuatan mereka sangatlah menakutkan. Tidak ada kekurangan faksi menakutkan yang bisa bersaing dengan Hall of Souls. Xin Lan mengangkat alisnya saat dia berbicara sampai saat ini. Dia mengingatkan, selain itu, jika Anda ingin membunuh Magical Beast di Central Plains, sebaiknya Anda memastikan bahwa tidak ada suku di belakangnya. Jika ada, cobalah yang terbaik untuk membunuhnya tanpa ada yang tahu. Jika tidak, sangat mudah untuk mengundang pembalasan dari suku Magical Beast. Petik 2. Xiao Yan segera menyeka keringat dingin dari dahinya saat mendengar kata-kata ini. Bukankah Central Plains terlalu misterius? Seseorang benar-benar harus menyelidiki latar belakang Magical Beast sebelum bisa membunuhnya? Haha, tentu saja, tidak perlu melakukan ini jika itu adalah Magical Beast biasa. Apa yang saya maksud adalah Magical Beast yang dapat berbicara bahasa manusia dan memiliki kecerdasan. Selain itu, ada juga suku Magical Beast yang kuat dan lemah, dan mereka terpecah belah. Dengan pengecualian dari beberapa keberadaan yang menakutkan, tidak ada yang akan terjadi jika Anda melakukan sesuatu dengan bersih. Xin Lan menutup mulutnya dan tertawa saat melihat wajah Xiao Yan. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia sekarang memiliki garis besar yang tidak jelas dari distribusi faksi-faksi di Central Plains. Dia langsung tersenyum. Tampaknya Central Plains memang akan menjadi tempat yang sangat menarik. Jumlah ahli sebanyak awan dan faksi semuanya bercampur aduk. Tempat seperti itu cocok untuknya. Yang kuat memiliki jalannya sendiri. Hanya dengan temperamen dan pertempuran yang berulang-ulang seseorang dapat menemukan esensi dari pertempuran. Kehidupan seperti itu yang dia inginkan. Setidaknya, dia tidak merasakan sedikitpun kekecewaan saat mendengar perkenalan Xin Lan. Wajah Xin Lan tiba-tiba menjadi riang saat Xiao Yan memuji wilayah itu di dalam hatinya. Dia menunjuk ke pegunungan yang tiba-tiba menonjol dari tanah dan dengan gembira mengucapkan, Pegunungan Tianxing. Kakak Xiao Yan, kita telah tiba. Bab 940, tutup. Griffon melewati dataran datar dan perlahan memasuki pegunungan. Pegunungan ini dipenuhi dengan pepohonan hijau yang subur. Banyak pohon raksasa yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Banyak monyet lincah yang memanjat dan bermain kasar satu sama lain di dalam hutan ini. Orang-orang ini dipenuhi dengan kecerdasan, dan tidak bersembunyi ketika mereka melihat seseorang. Yang mereka lakukan hanyalah memandang mereka sekilas. Jelas, mereka sudah terbiasa melihat orang yang lewat. Seseorang bisa melihat aura spiritual samar hadir di pegunungan ini. Sepertinya tempat ini adalah tempat urat tanah berada, mengisinya dengan kekuatan spiritual yang cukup. Sangat cocok bagi praktisi untuk berlatih. Kelompok Xiao Yan tidak berhenti di tempat ini. Mereka terus mengendarai Griffon melewati gunung. Segera, jalan luas yang terhubung dengan baik di pegunungan muncul dalam pandangan Xiao Yan. Mereka bahkan bisa melihat banyak sosok yang datang dan pergi di jalan utama. Meskipun terpisah sejauh ini, Xiao Yan masih bisa mendengar beberapa suara yang ditransmisikan dari tanah. Langit di atas pegunungan tidak berisi Griffon tunggal milik Xiao Yan ini. Mereka baru saja memasuki pegunungan ketika mereka mendengar suara deras angin di kejauhan. Segera, mereka melihat banyak binatang terbang berbentuk berbeda mengepakkan sayap mereka, menuju ke bagian dalam lembah gunung. Sepanjang jalan, beberapa binatang terbang dekat dengan kelompok Xiao Yan, memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas beberapa sosok manusia yang duduk di atas binatang terbang itu. Kesan pertama Xiao Yan dari seluruh pegunungan adalah perasaan yang berkembang. Lagi pula, bahkan di langit di atas wilayah sudut hitam, sulit untuk menemukan begitu banyak binatang terbang yang muncul pada saat yang bersamaan. Di tempat ini, nampaknya binatang terbang adalah bentuk transportasi biasa. Namun, sebagian besar binatang terbang yang mereka lihat selama perjalanan mereka adalah monster peringkat 1 atau 2. Jarang ada keberadaan yang melebihi peringkat 3. Oleh karena itu, Griffon dari Xiao Yan ini menarik cukup banyak tatapan terkejut. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat bahwa hanya ada 4 orang pada binatang terbang sebesar itu.
Tatapan terkejut itu mulai menunjukkan rasa iri tambahan. Cukup sulit untuk menemukan hewan terbang tingkat tinggi seperti Griffon. Kecuali jika itu adalah klan atau faksi yang memiliki fondasi yang kaya. Memang layak menjadi kota paling makmur dalam 1000 km. Xiao Yan tidak keberatan dengan tatapan iri. Mulutnya mengeluarkan desahan lembut saat kakinya dengan lembut melangkah ke depan. Griffon mengeluarkan jeritan elang yang jelas sebelum segera mengepakkan sayapnya yang sangat besar, dengan cepat terbang lebih dalam ke pegunungan. Griffon terbang selama lebih dari 10 menit atau lebih sebelum sebuah kota besar samar-samar muncul di balik tutupan puncak gunung hijau yang subur. Kota besar itu benar-benar terserap ke dalam mata Xiao Yan saat dia mendekat secara bertahap. Tatapannya dengan hati-hati mengamati ukuran kota saat dia tanpa sadar mengangguk sekali lagi. Griffon mendekat ke tanah saat Xiao Yan mengamati kota itu. Tepat ketika hendak memasuki langit kota, bagaimanapun, sesosok tubuh bergegas dari gerbang kota. Itu segera berubah menjadi pria tua berjubah kuning. Orang tua berjubah kuning itu memiliki wajah yang cukup dingin dan tegas. Sepasang sayap Douki mengepak di belakang punggungnya saat dia berdiri di depan jalur terbang Griffon. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Jangan bilang ini pertama kalinya kamu datang ke Horizon City? Apakah kamu tidak tahu bahwa binatang terbang tidak diperbolehkan memasuki langit di atas kota?" Petik 2. Dengan jalur terbangnya diblokir, Griffon menghentikan tubuhnya sambil mengeluarkan teriakan elang. Matanya yang besar mengandung aura yang ganas saat menatap pria tua berjubah kuning itu. Namun, itu hanya dengan patuh mengendurkan sayap berbulu ketika Xiao Yan menginjak kakinya. "Ini memang pertama kalinya kami ke sini. Tidak disangka bahwa sebenarnya ada begitu banyak aturan di kota Horizon ini." Xiao Yan melirik pria tua berjubah kuning di depannya dan berbicara dengan suara samar. "Seorang ahli Dou Huang?" Wajah pria tua berpakaian kuning berubah sedikit saat dia merasakan suara seperti guntur bergema di samping telinganya. Tatapannya dengan hati-hati menyapu Griffon. Segera, dia agak terkejut menemukan bahwa selain satu orang, kekuatan dari 3 orang yang tersisa jauh melebihi dia, terutama kekuatan wanita berpakaian putih itu. Perasaan tekanan yang diberikan tatapannya bahkan menyebabkan aliran Douki di tubuhnya menjadi jauh lebih lamban. Kekuatan wanita ini sangat menakutkan. Hanya ada beberapa orang bahkan di dalam klan Luo yang bisa membuatku merasa seperti ini. Apa motif orang sekuat itu pergi ke kota Horizon saya? Beberapa gelombang naik di dalam hati pria tua berjubah kuning itu. Wajahnya, bagaimanapun, menjadi lebih hangat. Dia menangkupkan tangannya ke kelompok Xiao Yan dan berkata, "Teman ini memang aturan kota Horizon selama bertahun-tahun. Ada tempat khusus untuk memarkir binatang terbang yang dibangun klan Luo kita untuk pelancong di pintu masuk kota." Petik 2. Klan Luo, kakak, ada banyak faksi di kota Horizon dan itu sangat kacau. Namun, yang ada paling lama adalah klan Luo ini. Lubang cacing itu juga dimiliki oleh klan Luo. Ada leluhur di dalam klan Luo yang kekuatannya sekitar bintang 5 dozong atau lebih. Dia yang terkuat di kota ini. Jika bukan karena keberadaan leluhur ini, kemungkinan klan Luo akan kesulitan mengendalikan lubang cacing ini selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, daging berlemak yang sangat menguntungkan ini ditonton oleh banyak orang dengan mata iri setiap hari. Xinlan dengan lembut menjelaskan di belakang Xiao Yan ketika dia mendengar kata-kata pria tua berjubah kuning itu. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu pria tua berjubah kuning itu. Kekuatannya hanyalah 2 bintang doang atau lebih dan hampir tidak bisa dianggap ahli. Alasan mereka tiba hanyalah untuk mempersingkat perjalanan mereka dengan menggunakan lubang cacing. Ia tidak ingin masalah lain terjadi karena hal lain. "Terima kasih telah memberitahu kami. Selain itu, saya ingin bertanya di mana Wormhole of Horizon City berada?" Xiao Yan bertanya dengan suara netral. "Teman-teman, kamu datang pada saat yang tidak menguntungkan. Lubang cacing saat ini sedang dalam pemeliharaan selama beberapa hari ini dan ditutup sementara. Namun, para ahli klan saya mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya. Saya pikir itu akan segera dibuka lagi." Orang tua berpakaian kuning itu menggelengkan kepalanya, dan menjelaskan situasinya ketika dia mendengar ini. "Tutup." Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata ini. "Apakah keberuntungannya seburuk ini? Berapa lama waktu perbaikan Anda?" Dokter peri kecil perlahan membuka matanya dan bertanya dengan suara samar yang jelas.
Saya tidak terlalu yakin. Seseorang belum pernah melihat tingkat keparahan masalah ketika harus memperbaiki lubang cacing. Wormhole of Horizon City ini adalah sesuatu yang dibangun oleh leluhur klan Luo saya lebih dari 100 tahun yang lalu. Setelah digunakan selama bertahun-tahun, wajar saja jika ia memiliki banyak masalah. Kami meminta pengertian Anda. Jika sedikit dari Anda benar-benar ingin melewatinya, Anda dapat tinggal sementara selama beberapa hari di kota. Ini harus diperbaiki saat itu. Orang tua berjubah kuning, takut meremehkan peri kecil, buru-buru menjawab ketika dia melihatnya membuka mulut. Selain itu, leluhur klan saya baru-baru ini merekrut beberapa elit dozong untuk membantunya memperbaiki wormhole bersama. Jika Nona tertarik, kamu bisa menuju ke pusat kota di mana wormhole berada. Pria tua berjubah kuning itu sepertinya telah mengingat sesuatu setelah dia berbicara dan dia dengan cepat menambahkan beberapa informasi lagi. Dokter peri kecil tidak berkomitmen pada kata-kata pria tua berjubah kuning itu. Dia secara acak menurunkan dagu seputih saljunya sebelum mengarahkan matanya yang cantik ke Xiaoyan. Ayo masuk kota dulu. Xiaoyan merenung sedikit sebelum segera menangkupkan tangannya ke pria tua berjubah kuning itu. Dengan lambaian lengan bajunya, angin menyelimuti Griffon dan dengan cepat mendaratkannya di tanah. Pria tua berjubah kuning itu tertawa terbahak-bahak saat melihat kelompok Xiaoyan mendarat di tanah. Dia menghela nafas, masalah dengan wormhole kali ini sangat besar. Jika tidak, dengan kemampuan leluhur, dia tidak perlu mengundang elit dozong lainnya untuk bekerja dengannya. Tidak mudah untuk mempekerjakan orang-orang ini. Mereka tidak hanya memiliki sikap, tetapi hadiah yang ingin mereka peroleh sangat tinggi. Xiaoyan tidak menuju ke arah yang ditunjukkan lelaki tua berjubah kuning itu dan mendarat di tempat yang disebut titik persinggahan. Dia secara acak menemukan sebuah area di hutan di luar kota dan mendarat. Kembali ke rumah. Kelompok Xiaoyan melompat turun begitu Griffon mendarat di tanah. Dia memandang Griffon yang merayap di tanah dan tersenyum saat dia memberikan perintah. Seperti memahami kata-kata Xiaoyan, Griffon menggunakan kepalanya yang besar untuk menggosok Xiaoyan beberapa kali. Setelah itu, ia mengepakkan sayapnya yang sangat besar dan perlahan naik ke udara sebelum menghilang dengan cepat ke cakrawala. Xiaoyan juga menghembuskan nafas saat dia mengirim Griffon dengan matanya. Dia melambaikan tangannya kepada dokter peri kecil dan yang lainnya, berbalik, dan memimpin untuk berjalan ke kota Horizon. Xiaoyan, wormhole ditutup sementara. Apa yang harus kita lakukan? Dokter peri kecil mengikuti dengan langkah lambat saat dia berjalan di samping Xiaoyan. Alisnya sedikit berkerut saat dia bertanya. Kami akan istirahat dulu di kota untuk 1 malam dan menunggu untuk melihat apakah ada berita. Jika masih belum ada berita besok, kami akan menuju ke pusat kota untuk melihatnya. Xiaoyan berjalan perlahan dan berbicara sambil tersenyum. Orang-orang yang hadir secara alami tidak keberatan dengan kata-kata Xiaoyan. Makanya, mereka semua hanya mengangguk. Kelompok Xiaoyan secara acak menemukan penginapan yang lebih bersih setelah memasuki kota. Setelah itu, mereka tinggal di dalamnya. Berita mengalir paling cepat di tempat seperti ini, tempat lalu lintas manusia berkumpul. Tempat seperti itu adalah cara paling nyaman dan tercepat untuk mengetahui apa yang terjadi di kota. Setelah menyelesaikan dokter peri kecil dan yang lainnya, Xiaoyan berjalan-jalan, berhasil mendapatkan beberapa informasi yang dia butuhkan. Itu seperti yang dijelaskan oleh lelaki tua berjubah kuning itu. Saat ini, lubang cacing di kota Horizon telah ditutup. Terlebih lagi, tampaknya masalah wormhole kali ini sangat besar. Bahkan leluhur klan Luo, yang merupakan bintang 5 dozong, tidak dapat menyelesaikan masalah sekaligus. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengundang elit dozong lainnya untuk membantunya. Namun, elit dozong adalah keberadaan yang sangat langka bahkan di kota Horizon. Selain itu, hubungan tempat ini sangat rumit. Apalagi, masalah ini juga terkait dengan benda berharga seperti wormhole. Oleh karena itu, undangan leluhur klan Luo tidak banyak berpengaruh. Karena kurangnya tenaga kerja, masalah perbaikan wormhole untuk sementara ditangguhkan. Ini menyebabkan klan Luo merasakan sakit hati yang luar biasa. Lagi pula, sepertinya besok ada kebutuhan untuk pergi dan melihat-lihat. Menunda hal-hal dengan cara ini bukanlah hal yang baik. Xiaoyan di ruangan itu menahan pikiran ini saat dia perlahan menutup matanya dan memasuki kondisi latihan hariannya. Bab 941,
nona muda berpakaian merah. Ketika sinar matahari pertama menembus jendela dan berubah menjadi titik cahaya yang melesat ke tanah, Xiaoyan, yang matanya tertutup, akhirnya perlahan membukanya. Dia dengan lembut bergumam, sepertinya ada kebutuhan untuk pergi ke pusat kota untuk melihatnya. Bagaimanapun, tempat ini adalah satu-satunya lubang cacing dalam radius 1000 km dari kota Horizon. Petik 2. 4 kelompok pria Xiaoyan perlahan-lahan berjalan di jalan utama, yang memiliki lalu lintas tanpa akhir. Mungkin karena hari masih pagi, tapi udaranya mengandung kelembapan yang ada di hutan pegunungan, memberi mereka perasaan yang menyegarkan. Kedua sisi jalan, yang dilapisi dengan batu biru, kadang-kadang mengeluarkan berbagai tangisan. Berbagai barang dagangan yang mempesona telah ditempatkan di toko-toko di kedua sisi. Aliran besar manusia seperti semut yang menembus mereka. Horizon City memancarkan perasaan yang sangat sibuk dan terbatas. Dikabarkan bahwa leluhur dari klan Luo mengundang para pembantu untuk memperbaiki wormhole. Kita bisa pergi dan melihatnya. Kami akan memutuskan apakah akan membantu tergantung pada situasinya. Bagaimanapun, faksi dalam kota Horizon terlalu rumit. Tidaklah bijaksana bagi kami untuk terlibat. Kaki Xiaoyan perlahan maju dengan kecepatan khusus. Tatapannya menyapu toko-toko di kedua sisi jalan sementara mulutnya berbicara dengan acuh tak acuh. Iya, dokter peri kecil mengangguk sedikit ketika dia mendengar ini. Dia adalah satu-satunya di antara mereka yang melangkah ke kelas Dozong dan memiliki kemampuan untuk mengontrol kekuatan spasial. Gelombang kuku kuda tiba-tiba ditransmisikan dari depan jalan saat Xiaoyan sedang berbicara dengan dokter peri kecil. Segera, jalanan menjadi kacau balau. Sosok merah menyala bergegas dari ujung jalan, menabrak banyak orang di sepanjang jalan. Ketika orang-orang ini melihat dengan mata geram, mereka menemukan bahwa ada seorang wanita muda berpakaian merah cerah di atas kuda. Wanita muda itu tampak sangat menarik, tetapi ada benang arogansi liar di antara alisnya. Cambuk merah cerah tergantung di pinggang kecilnya sementara tawa indah yang membanggakan bergema di seberang jalan. Kuda merah itu seperti nyala api yang menyebar dari kejauhan. Dalam beberapa kedipan, tampak tidak jauh dari kelompok Xiaoyan. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan? Kalian semua, minggir untuk kehilangan ini. Jika tidak, tidak ada yang akan bertanggung jawab jika Anda diinjak sampai mati. Petik 2. Wanita muda berpakaian merah itu berteriak. Alisnya segera menegang saat dia melihat beberapa sosok di depannya yang tidak bergerak. Xiaoyan, yang awalnya akan menghindar, segera mengungkapkan ekspresi dingin saat mendengar kata-kata ini. Dia paling tidak menyukai wanita sombong seperti ini. Dia meletakkan kaki, yang baru saja dia angkat, kembali ke bawah dan terus berjalan perlahan ke depan tanpa mengangkat matanya. HMPH, kamu mencari kematian? Tindakan Xiaoyan ini secara alami diserap ke dalam mata wanita muda berpakaian merah itu. Dia mendengus dingin saat tangannya meraih cambuk. Segera, bayangan merah bergegas ke depan di tengah suara air mata yang jernih, membawa angin saat diayunkan ke Xiaoyan. Wajah Xiaoyan tetap tenang. Dia secara acak mengepalkan tangannya dan cambuk itu secara otomatis tertangkap. Setelah itu, dia menariknya secara acak. Kekuatan besar yang ditransmisikan dari cambuk menyebabkan wanita muda berpakaian merah itu menjerit tajam. Tubuhnya ditarik turun dari kudanya, dan dia mendarat di tanah dengan pantatnya. Sialan, kau berani menyerang wanita ini? Wajah wanita muda berbaju merah itu langsung berubah menjadi hijau ketika pantatnya bersentuhan dengan tanah sedingin es. Dia dengan marah meraung pada Xiaoyan, muncul seperti harimau betina yang marah. Saya hanya mengajari Anda pelajaran atas nama orang yang lebih tua. Xiaoyan melirik, wanita muda berpakaian merah. Dia segera mengabaikannya saat dia memimpin dokter peri kecil dan yang lainnya di jalan. Apakah kamu, Anda benar-benar berani memberi saya pelajaran? Kamu pikir kamu siapa? Kata-kata acuh tak acuh yang diberikan Xiaoyan padanya benar-benar membuat marah wanita muda berpakaian merah ini. Segera, suaranya menjadi lebih tajam. Paman Hua, Paman Lui, bunuh ini sebagai bajingan. Teriakan tajam wanita muda itu baru saja terdengar ketika dua sosok tua dengan cepat bergegas di udara dan tiba, menghalangi kelompok pria Xiaoyan. Kedua sosok itu, yang muncul di depan Xiaoyan, masing-masing memiliki rambut abu-abu dan putih.
Dengan mengamati aura keduanya, tampaknya kekuatan mereka berada di sekitar bintang Do Huang bintang 5 hingga 6 dan bisa dianggap cukup kuat. Teman ini, nona muda klan saya memang sedikit nakal. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang gadis. Bukankah sedikit tidak pantas bagimu untuk memperlakukan dia seperti ini? Pria tua berambut abu-abu itu awalnya melirik ke wanita muda berpakaian merah, yang wajahnya memerah karena marah. Setelah itu, dia melihat ke Xiaoyan, dan mengerutkan kening saat dia berbicara. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa merasakan aura pemuda berjubah hitam di depan mereka sedikit berbeda dari milik mereka. Itu bahkan sedikit kuat, makanya, kata-kata mereka tidak terlalu mendominasi. Itulah mengapa dia saat ini masih hidup. Xiaoyan mengangkat matanya. Suaranya masih tenang, tapi dia bukan orang yang baik. Jika itu adalah laki-laki sombong yang berani mengutuknya hari ini, hukuman tidak akan hanya ditarik dari kuda. Saat ini, cukup banyak orang berkumpul di sekitar jalan karena kejadian yang tidak terduga ini. Orang-orang ini menggelengkan kepala ketika mereka melihat wanita muda berpakaian merah. Segera, mereka melemparkan pandangan menyedihkan ke arah kelompok Xiaoyan. Wanita muda berpakaian merah ini adalah iblis wanita kecil yang terkenal di kota Horizon. Siapapun yang bertemu dengannya hanya bisa menganggap diri mereka tidak beruntung. Tidak disangka orang ini benar-benar berani menyerangnya hari ini. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang datang dari luar kota. Ekspresi kedua lelaki tua itu sedikit berubah di hadapan kata-kata tenang Xiaoyan yang menyembunyikan rasa dingin. Mata mereka menjadi agak menyeramkan. Wanita muda berpakaian merah itu adalah cucu paling disayang dari leluhur klan. Hampir tidak ada orang di kota Horizon ini yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Kamu sebagai, Anda masih berani menjadi sombong di kota Horizon. Dengan memukul wanita ini, kakekku pasti tidak akan melepaskanmu. Jika Anda bijaksana, Anda akan berlutut sekarang, bersujud pada nona ini dan minta maaf. Wanita muda berpakaian merah itu telah berdiri saat ini. Kehilangan wajah seperti itu di depan begitu banyak orang adalah sesuatu yang dia, yang memiliki harga diri yang luar biasa, mengalami kesulitan untuk menerimanya. Dengan segera, wajah kecilnya berubah secara signifikan karena amarahnya. Namun, sebelum teriakan marahnya benar-benar disuarakan, sosok seperti hantu tiba-tiba muncul di depannya, dan sosok itu mengayunkan tangannya. Itu segera mendaratkan serangan kekerasan ke wajah wanita muda itu di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Menamparkan. Suara jernih muncul di jalan. Pada saat ini, hati semua orang bergetar hebat. Tamparan ini benar-benar terlalu keren. Wanita muda berpakaian merah menoleh. 5 sidik jari agak merah keunguan muncul di wajahnya. Seutas darah mengalir dari sudut mulutnya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa memang ada orang yang berani menamparnya. Dia tidak akan membunuhmu jika kamu berani mengutuk lagi. Aku akan. Suara sedingin es acuh tak acuh yang dipenuhi dengan niat membunuh perlahan terdengar dari depan wanita muda berpakaian merah, menyebabkan tubuhnya bergetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat kecantikan berpakaian polos berdiri dengan wajah cantik yang mengandung kejahatan. Ketika kedua mata mereka bertemu, wanita muda berpakaian merah itu bisa melihat niat membunuh yang tulus terpancar dari mata pihak lain. Beraninya kamu! Suara tamparan yang tiba-tiba menyebabkan kedua lelaki tua itu tercengang. Segera, mereka menjerit keras. Tubuh mereka bergerak dan mereka bergegas menuju dokter peri kecil dengan cara seperti kilat. Kedua orang itu baru saja bergerak ketika suara gemuruh guntur samar muncul. Segera, sosok hitam muncul di depan mereka. 2 tinju terlempar. Energi liar yang mengejutkan yang meletus sesaat menyebabkan ekspresi keduanya berubah. Mereka buru-buru menghadapi pukulan itu. Bang! Suara daging yang bertabrakan tiba-tiba terdengar. Segera, semua orang tercengang melihat kedua lelaki tua itu, dengan reputasi kuat di Horizon City, dengan sigap mundur. Pria muda berjubah hitam itu tampak seperti batu yang tak bergerak. Kamu hanya menyalahkan dirimu sendiri untuk masalah ini hari ini. Jika kamu terus menjadi tidak peka, jangan salahkan aku karena kejam. Petik 2. Tatapan Xiaoyan gelap dan dingin saat dia melihat kedua pria tua itu. Niat membunuh di matanya mengandung jejak kedinginan. Masalah hari ini dengan cepat mencapai intinya.
Kedua lelaki tua itu tidak berani melakukan gerakan tidak wajar setelah dihalangi oleh kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan. Mereka hanya bisa berteriak dengan getir di dalam hati mereka. Kakek kecil ini telah mendominasi kota selama bertahun-tahun dan akhirnya bertabrakan dengan ujung tombak. Anak kecil ini mungkin tampak muda, tetapi dia sangat kuat. Serangan sebelumnya adalah sesuatu yang hampir tidak dapat ditampilkan oleh siapapun dalam klan mereka. Teman ini, saya adalah anggota dari klan Luo. Wanita muda yang menyinggungmu sebelumnya adalah nona muda dari klan Luo. Tolong jangan sakiti dia karena klan Luo. Pria tua berambut abu-abu itu mendesah dalam hatinya saat dia menangkupkan kedua tangannya dan memohon. Klan Luo, Xiaoyan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Meskipun dia sudah tahu bahwa latar belakang wanita ini kemungkinan besar tidak lemah, dia tidak berharap dia menjadi anggota klan Luo di kota Horizon. Kamu berani memukulku? Hanya pada saat inilah wanita muda berpakaian merah itu akhirnya pulih dari keadaan tertegunnya. Dia mengusap tanda sidik jari yang membara di wajahnya. Tangannya gemetar saat dia menunjuk ke dokter peri kecil di depannya. Kemarahan di matanya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Setelah kata-katanya terdengar, wanita muda berpakaian merah mengeluarkan piring giok dari cincin penyimpanannya dengan amarahnya. Setelah itu, dia dengan kasar memecahkannya dan dengan kejam berkata, "Pelacur, kamu berani memukulku? Kakekku tidak akan melepaskanmu. Setelah Anda mendarat di tangan nona ini, saya pasti akan memotong jari Anda satu persatu." Petik 2. Pandangan dokter peri kecil hanya melirik ke wanita muda berpakaian merah itu dengan dingin saat yang terakhir mengutuk dengan kejam. Segera, suara tak acuh yang samar ditransmisikan dari samping telinganya. Pukul dia lagi. Dengan hati yang begitu kejam, meninggalkannya hanya akan membawa bencana. Sudut mulut dokter peri kecil melengkung ketika dia mendengar ini. Dia segera mengangkat tangannya sekali lagi di depan mata yang terkejut. Wanita muda berpakaian merah dan tanpa basa-basi memberinya tamparan keras. Menamparkan. Tamparan ini baru saja mendarat ketika cahaya berwarna abu-abu melesat dari pusat kota. Itu segera muncul di udara di atas jalan. Tatapannya menyapu di bawahnya. Aura agung tiba-tiba melonjak dan menyapu ke segala arah. Suara gelap dan serius bergema tanpa henti di sepanjang jalan. Tindakan dari sedikit dari kalian benar-benar meremehkan klan Luoku. Bab 942, peringkat 6. Banyak tatapan di jalan segera muncul ketika mereka mendengar suara muram bergemuruh yang dikirim dari langit biru. Seruan cepat terdengar di jalan. Ini sebenarnya adalah leluhur dari klan Luo? Dia datang secara pribadi, sepertinya orang tua ini sangat menyayangi Luo Xiaoyao. Petik 2. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus hari ini. Hati keduanya tertawa getir saat mereka berbicara dengan mulut mereka. Mereka tidak pernah mengharapkan wanita muda tertua untuk memecahkan liontin giok darah jantungnya. Benda itu adalah sesuatu yang dibuat leluhur secara pribadi untuknya. Dia diberitahu untuk tidak menggunakannya kecuali saat itu adalah saat kritis. Tidak disangka bahwa dia benar-benar mengeluarkan hal ini karena masalah sekecil itu. Tidak heran nenek moyang datang begitu cepat. Sepertinya dia mengira wanita muda ini telah bertemu dengan situasi yang mengancam jiwa. Seorang pria tua berjubah biru berdiri di langit yang kosong. Wajahnya agak lebar, memberinya penampilan yang perkasa bahkan tanpa kehadiran amarah. Jelas, dia adalah seseorang yang telah menduduki posisi tinggi untuk waktu yang lama. Dia hanya mengangguk secara acak pada salam keduanya sebelum tatapannya segera beralih ke wanita muda berpakaian merah. Dia menghela nafas lega ketika melihat sidik jari ungu merah di wajahnya. Pada saat yang sama, amarah melintas di matanya. Pandangannya beralih ke kelompok Xiaoyan saat dia perlahan berkata, "Beberapa dari kalian terlihat sangat asing. Anda seharusnya orang-orang dari luar kota Horizon, bukan?" Petik 2. Kakek mereka membuli cucu perempuan. "Kamu harus mencari keadilan untukku." Petik 2. Sebelum menunggu kelompok Xiaoyan berbicara, mulut kecil wanita muda berpakaian merah itu segera menjadi kempes saat melihat pria tua berjubah biru itu. Air mata membasahi pipinya. Keluhan yang dia rasakan hari ini lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Sejak kapan gadis yang lembut seperti dia menerima perlakuan seperti itu? Selain itu, niat membunuh sedingin es di mata dokter peri kecil juga membuatnya merinding di sekujur tubuhnya. Dia tampaknya memiliki dukungan sekarang setelah dia melihat lelaki tua itu muncul.
Jarinya menunjuk ke arah Xiaoyan. Kamu tidak ingin jarimu? Dokter peri kecil bertanya dengan samar ketika dia melihat tindakan wanita muda berpakaian merah ini. Ketakutan melintas di wajah wanita muda berpakaian merah ketika dia mendengar ini. Dia buru-buru menarik tangannya, akhirnya merasa sedikit takut pada dokter peri kecil tanpa ampun. Ci. Cukup banyak suara angin deras muncul selama penundaan ini. Segera, lebih dari 10 sosok muncul di atas gedung di kedua sisi jalan. Semua orang ini dengan hormat menyambut pria tua berjubah biru itu saat mereka menampakkan diri. Setelah itu, mereka melihat situasi saat ini. Dengan beberapa pemikiran, mereka mengerti apa yang telah terjadi. Segera, salah satu dari mereka dengan dingin berteriak, "Nyali Anda benar-benar hebat sehingga Anda berani menyerang anggota klan Luo kami di kota Horizon." Ekspresi Xiaoyan akhirnya mulai perlahan menjadi dingin di hadapan para ahli dari klan Luo ini. Awalnya, dia tidak berniat menyinggung faksi di tempat ini. Masalah hari ini awalnya adalah hal kecil yang tidak penting. Namun, pihak lain ingin membuatnya menjadi sebesar itu. Apalagi, mereka berulang kali menantang kesabarannya. Meskipun leluhur klan Luo ini adalah bintang 5 elit Douzong, dia tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Xiaoyan. Lupakan dokter peri kecil yang bisa melawannya. Cincin penyimpanannya juga memiliki boneka iblis bumi yang bisa bersaing dengan Douzong bintang 6. Jika pihak lain ingin mendorong keberuntungan mereka, mereka tidak boleh menyalahkan dia karena terlalu kejam. Dengan mengajar generasi muda yang tidak masuk akal, para penatua sepertinya tidak lebih baik. Dokter peri kecil melirik pria parubaya yang telah berbicara sebelumnya saat dia tertawa terbahak-bahak. Dia mengambil langkah maju dan aura megah yang tidak kalah dengan leluhur klan Luo tiba-tiba meletus seperti gunung yang naik dari dataran, menyebabkan wajah banyak orang berubah. Seorang elit Douzong. Banyak seruan terdengar di jalan. Tatapan tertegun segera melihat kembali ke wanita berpakaian polos itu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat elit muda Douzong. Pada saat ini, wajah wanita muda berpakaian merah memucat sedikit. Dia mengerti betapa kuatnya seorang elit Douzong. Bahkan dengan kekuatan klan Luo mereka tidak dapat dengan mudah menyinggung seseorang. Dibandingkan dengan keterkejutan orang lain, ekspresi leluhur klan Luo berubah lebih drastis. Dia jelas merasakan bahwa kekuatan wanita ini tidak sedikit lebih lemah darinya. Bahkan ada rasa dingin yang gelap dan aneh di dalam auranya. Jika mereka bertukar pukulan, kemungkinan dia tidak akan memiliki peluang kemenangan yang tinggi. Sialan, sejak kapan ahli seperti itu muncul di Horizon City? Gadis Xiao Yao ini benar-benar menjadi semakin berlebihan. Sepertinya saya perlu mendisiplinkannya dengan benar di masa depan. Kalau tidak, jika dia menyinggung lawan yang tidak bisa tersinggung, itu pasti akan menjadi malapetaka bagi klan Luo kita. Petik 2. Tatapan leluhur klan Luo yang memandangi wanita muda berpakaian merah itu tiba-tiba menjadi lebih tegas saat ekspresinya berubah. Segera, dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke kelompok Xiaoyan. Nada suaranya menjadi lebih lembut tanpa dia sadari. Semuanya, masalah hari ini memang salah Xiao Yao. Aku, Luo Cheng, akan meminta maaf atas namanya. Petik 2. HMPH, cucu dari klan Luo kecil sebenarnya telah diajarkan untuk menjadi lebih sulit diatur dariku. Zian melirik nenek moyang klan Luo sebelum mendengus. Dia tidak menyukai wanita muda berpakaian merah itu sejak awal. Harus diketahui bahwa bahkan dia tidak pernah memarahi Xiaoyan dengan cara seperti itu. Hak apa yang dimiliki gadis ini, dengan payudara besar dan tanpa otak? Petik 2. Nenek moyang klan Luo mengalihkan pandangannya ke Zian. Sebuah kehikmatan juga melintas di matanya. Dou Huang, seorang Dou Huang yang tampaknya berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Mengapa gadis ini tampak lebih menakutkan daripada wanita muda berpakaian putih itu? Pikiran ini terbang melalui hati leluhur klan Luo. Dia tidak lagi berani untuk melihat ke sisi lain. Dari aliran pemikirannya, sulit untuk mencapai tahap ini di usia yang begitu muda hanya dengan bakat saja. Oleh karena itu, mereka harus memiliki faksi yang sangat kuat yang mendukung mereka dari belakang. Oleh karena itu, mereka adalah orang-orang yang tidak mudah tersinggung. Kami telah menjadi bahan tertawaan di depan beberapa dari Anda. Aku yang dulu akan memuridkan cucu perempuan ini dengan benar di masa depan. Nenek moyang klan Luo menghela nafas dengan canggung sebelum melambaikan tangannya. Dia dengan sungguh-sungguh memerintahkan, kembalikan Xiao Yao.
Para ahli dari klan Luo tidak berani berbicara ketika mereka melihat ekspresi Luo Cheng yang agak jelek. Mereka bukan orang bodoh. Secara alami, mereka tahu bahwa kelompok yang tampaknya muda ini memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan leluhur tidak mau dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Sepertinya penderitaan yang dialami gadis itu hari ini tidak ada artinya, tapi itu juga. Perlakukan itu sebagai pelajaran yang dipelajari. Pasangan ahli dari klan Luo berinteraksi satu sama lain. Mereka tertawa getir sebelum maju ke depan untuk dengan paksa meraih wanita muda berpakaian merah itu. Sadar bahwa dia telah menyebabkan banyak masalah, wanita muda berpakaian merah itu bahkan tidak berani mengomel ketika dia membiarkan dirinya dibawa pergi oleh beberapa orang tanpa berani melawan. Pergilah. Ekspresi Xiao Yan tenang saat melihat pemberlakuan ini. Hanya setelah wanita muda berpakaian merah itu dibawa pergi, dia berbicara dengan suara yang lemah. Setelah berbicara, dia menuju keluar jalan. Dokter peri kecil dan dua lainnya mengikuti dari belakang. Mata Luo Cheng mengeras saat melihat pemandangan ini. Jelas, tampaknya pemuda berjubah hitam itu adalah orang yang bertanggung jawab atas kelompok orang ini. Orang-orang yang tersisa, apakah itu wanita berpakaian putih atau gadis kecil berambut ungu yang agak aneh? Semua mematuhinya. Kekeh, teman ini, bolehkah aku membuatmu tinggal sebentar? Sebuah pikiran muncul di hati Luo Cheng saat dia buru-buru turun dan muncul di depan Xiao Yan. Setelah itu dia berbicara dengan senyum. Apakah ada masalah? Langkah kaki Xiao Yan berhenti saat dia bertanya secara acak. Teman-teman, apakah kamu datang ke Horizon City karena wormhole? Luo Cheng tersenyum saat dia bertanya. Wajahnya cukup sopan. Ini menyebabkan orang-orang yang menonton adegan itu kehilangan kata-kata. Jumlah orang yang bisa dirawat oleh leluhur klan Luo dengan cara ini bisa dihitung dengan jari seseorang. Saya sadar bahwa Wormhole of Horizon City memiliki beberapa masalah. Tuan Tua Luo juga datang karena ini, kan? Xiao Yan tersenyum tipis dan bertanya. Sungguh menyegarkan untuk berbicara dengan seseorang yang mengerti. Aku yang dulu tidak akan bertele-tele. Masalah wormhole kota Horizon kali ini cukup besar. Sulit untuk diperbaiki dengan kekuatan saya sendiri. Oleh karena itu, saya ingin meminta nona muda ini untuk membantu. Apakah itu mungkin? Tatapan Luo Cheng beralih ke dokter peri kecil, menangkupkan kedua tangannya, dan membuat permintaan. Dokter peri kecil tidak menjawab ketika dia mendengar ini. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Penghargaan. Xiao Yan mengucapkan sepatah kata sederhana. Luo Cheng tersedak oleh permintaan langsung Xiao Yan. Dia tersenyum pahit dan berkata, jika wormhole dapat diperbaiki, beberapa dari kalian juga akan berhasil memasukinya. Kalau tidak, tidak ada wormhole kedua dalam radius 1000 km dari tempat ini. Petik 2. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Jika masalah sebelumnya tidak terjadi, akan lebih baik untuk membantu tergantung pada situasinya. Namun, dengan pengalaman sebelumnya, dia akan benar-benar tidak bahagia jika dia tidak membuat pihak lain berdarah sedikit. Luo Cheng tampaknya menyadari pikiran di hati Xiao Yan setelah melihat cara dia bertindak. Senyum pahitnya semakin pekat. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, kenapa kita tidak melakukannya seperti ini? Klan Luo saya terkenal dengan perdagangan Monster Core. Jika nona muda ini benar-benar dapat membantu saya yang lama memperbaiki wormhole, saya yang lama akan memberinya peringkat 7 Monster Core. Selama klan Luo saya memilikinya, Anda akan diizinkan untuk memilih afinitas inti monster dan spesiesnya. Apa yang kamu katakan? Inti monster peringkat 7? Hati Xiao Yan tertarik saat dia mendengar ini. Jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya, dan dia melirik dokter peri kecil sebelum bertanya secara acak, bolehkah aku tahu jika klanmu memiliki inti monster binatang kalajengking naga racun langit? Binatang kalajengking naga racun langit? Luo Cheng terkejut. Dia merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, binatang ajaib semacam ini adalah binatang unik dari zaman kuno. Sangat sulit untuk mendapatkan monster core-nya. Klan Luoku benar-benar tidak memiliki inti monster naga racun naga skorpion peringkat 7. Petik 2. Meskipun Xiao Yan tidak memiliki banyak harapan, kekecewaan masih tanpa sadar melintas di matanya. Selama kekecewaannya, Luo Cheng ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, klan Luoku tidak memiliki monster core peringkat 7 Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Namun, itu memiliki peringkat 61.
Bolehkah saya tahu apakah itu akan berhasil? Petik 2. Peringkat 6. Mata Xiaoyan yang agak kecewa sebelumnya tiba-tiba menjadi panas saat mendengar kata-kata ini.